Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Dayat Hidayat, SPD MPD, selaku Ketua LPPM Unsika. Yang saya hormati Bapak Ibu Pimpinan Fakultas dan Program Studi di lingkungan Unsika. Yang saya hormati Bapak Teguh Pambudi, STMT, selaku Kepala Pusat KKN LPPM Unsika. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen, serta seluruh mahasiswa peserta kegiatan kick-off program KKN reguler gelombang 2 tahun akademik 2024-2025 yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruang maya ini dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan kick-off KKN reguler gelombang 2 tahun akademik 2024-2025. Kegiatan KKN ini merupakan bagian penting dalam salah satu wujud pengabdian mahasiswa kepada masyarakat, dan melalui kegiatan ini diharapkan nanti mahasiswa dapat memperoleh penjelasan terkait tujuan, mekanisme, tata cara pelaksanaan KKN yang akan nantinya diikuti oleh teman-teman mahasiswa. Sebelumnya, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara dari kegiatan ini, yaitu pembukaan, kemudian yang kedua sambutan dari Ketua LPPM, yang ketiga penyampaian materi dari Pak Kapus KKN, kemudian sesi tanya jawab, dan terakhir penutup. Baiklah, untuk memulai acara, marilah kita bersama-sama membuka kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan memasuki acara pertama, yaitu sambutan dari Bapak Dr. Dayat Hidayat, SPD MPD, selaku Ketua LPPM. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar, Bu Feti? Terdengar baik, Pak. Ya, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama pastinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua. Pastinya adalah terutama nikmat sehat. Sehingga pada siang hari ini kita akan memulai acara sekaitan dengan kick-off KKN reguler gelombang yang kedua tahun akademik 2024-2025. Yang saya hormati seluruh pimpinan fakultas, baik dekan atau yang mewakili, seluruh kajur atau seluruh kaprodi di masing-masing fakultas tentunya, karena mahasiswa tentunya seluruh kegiatan akan selalu disertai oleh program-program yang ada di kajur atau di kaprodi. Yang saya hormati Pak Teguh Pambudi selaku Kapus Pengembangan KKN, juga Bu Feti sebagai pembawa acara sekaligus sebagai Kapus Pengembangan Desa Mitra yang selalu memang berdampingan dengan kegiatan KKN. Dan tentunya seluruh mahasiswa semester 5 atau bahkan mungkin lebih dari semester 5 yang mungkin saja ada beberapa mahasiswa yang belum mengikuti kegiatan KKN yang dimungkinkan bisa mengikuti kegiatan KKN di gelombang yang kedua ini. Adik-adik mahasiswa yang saya hormati, seperti kita ketahui bersama, sejak tahun akademik 2023-2024, pelaksanaan KKN dilaksanakan selama 2 gelombang. Gelombang yang pertama dan gelombang yang kedua, baik akademik 23-24 maupun 24-25 sekarang ini. Dan seperti kita ketahui, kegiatan KKN gelombang yang pertama itu sudah dilaksanakan bagi mahasiswa yang sudah selesai menempuh semester 6, akan memasuki semester yang ke-7 yang kemarin dilaksanakan pada bulan Juni sampai awal Agustus tahun 2024 kemarin. Dan yang sekarang kita akan memasuki KKN gelombang yang kedua
bagi mahasiswa yang sudah menempuh semester 5 dan mungkin ada yang semester 7 yang belum mengikuti kegiatan KKN, bisa saja itu diikuti. Karena KKN ini adalah merupakan mata kuliah wajib yang dimana juga ada unsur pengabdian kepada masyarakatnya. Jadi selain ada kegiatan dikjarnya, ada kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dan hari ini adalah merupakan serangkaian kegiatan persiapan bagi mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan KKN untuk gelombang yang kedua tahun akademik 2024-2025. Kami di tahun ini berdasarkan hasil diskusi dengan seluruh pengurus di LPPM sudah melakukan ekspansi kegiatan KKN-nya tidak hanya di Kabupaten Karawang, tetapi melebar atau ada di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Purwakarta. Ini tentunya bukan atas dasar apa-apa, tetapi berdasarkan beberapa pertimbangan sehingga tidak selalu kegiatan KKN itu di Kabupaten Karawang. Nah, oleh karena itu kami tahun ini atau di gelombang yang kedua ini memulai kegiatan KKN di 2 kecamatan di Kabupaten Bekasi dan 2 kecamatan di Kabupaten Purwakarta. Itu sudah atas dasar pertimbangan dan identifikasi dari hasil identifikasi yang sudah dilakukan oleh Pak Teguh Pambudi dan oleh Bu Feti yang sudah identifikasi kerjasama dan lain sebagainya dengan pemerintah daerah Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Purwakarta. Nah, oleh karena itu, sekali lagi kami selaku pelaksana kegiatan KKN, artinya LPPM yang diserahi amanah untuk pelaksanaan kegiatan KKN di gelombang yang kedua ini, memulai rangkaian kegiatannya hari ini sampai dengan nanti batas yang sudah ditetapkan oleh Kapus Pengembangan KKN, sehingga nanti dapat memplot kegiatan KKN di tiga kabupaten, di Kabupaten Karawang pastinya, kemudian di Kabupaten Bekasi walaupun masih hanya 2 kecamatan. Nanti persisnya akan dibanyak dijelaskan oleh Pak Teguh selaku Kapus KKN apa dasar pertimbangannya di 2 kecamatan tersebut, baik yang di Kabupaten Bekasi maupun di Kabupaten Karawang. Maaf, Kabupaten Purwakarta. Karena Pak Teguh dengan Bu Feti kemarin sudah melakukan kunjungan, mengidentifikasi, bahkan melakukan MOU dengan 2 kabupaten tersebut, sehingga mahasiswa bisa memilih atau bisa mengikuti kegiatan KKN-nya tidak hanya di Kabupaten Karawang, tetapi di Kabupaten Bekasi dan di Kabupaten Purwakarta. Jadi sekali lagi ikuti kepada seluruh mahasiswa, bahkan mungkin ada nanti calon-calon dosen pendamping lapangan atau calon dosen pembimbing lapangan yang pada kesempatan siang hari ini berkenan hadir mengikuti kegiatan kick off ini, dan mudah-mudahan acara ini dapat berlangsung dengan baik, dengan lancar, walaupun barangkali nanti bukan barangkali, walaupun nanti pelaksanaannya tetap akan dilaksanakan di bulan Januari. Tetapi tentunya diperlukan persiapan, bagaimana pengelompokan, jumlah mahasiswanya, menentukan siapa DPL-nya, sehingga memudahkan kami di LPPM, tentunya melalui Kapus Pengembangan KKN, untuk melaksanakan kegiatan KKN yang akan dilaksanakan antara bulan Januari dan Februari tahun akademik 2024-2025 ini. Itu barangkali yang dapat disampaikan sekali lagi kepada seluruh mahasiswa, ikuti dengan baik sehingga informasinya satu pintu, tidak banyak informasi yang tidak akurat, tidak valid, sehingga apapun yang sudah menjadi keputusan, yang sudah menjadi program dari kegiatan KKN ini dapat diikuti, dapat dilaksanakan, dan kita nanti dapat melaksanakan kegiatan KKN ini secara lancar sesuai dengan maksud dan tujuan dari kegiatan KKN itu. Itu barangkali Bu Feti, Pak Teguh yang dapat disampaikan dari kami LPPM. Terima kasih banyak sudah memulai kegiatan KKN ini.
Artinya di tahap persiapan kita sudah memulai KKN melalui kegiatan kick off pada kesempatan siang hari ini. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Dayat Hidayat, SPD MPD, selaku Ketua LPPM atas sambutannya. Baik, selanjutnya kita akan memasuki acara inti ya, yaitu terkait dengan penyampaian materi program KKN reguler gelombang 2 tahun akademik 2024-2025 oleh Kapus KKN LPPM Unsika, yaitu Bapak Teguh Pambudi. Kepada beliau kami persilakan. Mohon izin, apakah sudah terlihat slide-nya? Sudah Pak, sudah Sudah terlihat. terlihat, Pak. Baik, izin Bapak Kepala, saya mulai. Siap, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Singapura Bangsa Karawang, Dr. Dayat Hidayat, SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Dekan di lingkungan Unsika, beserta jajaran Ketua Jurusan, Kaprodi, dan seluruh dosen. Dan yang saya banggakan, rekan-rekan mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan KKN pada periode ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul dan berdiskusi terkait dengan program KKN reguler gelombang 2 tahun akademik 2024-2025. Bapak Ibu sekalian dan mahasiswa sekalian, minggu ini adalah dimulainya rangkaian kegiatan KKN, dan secara seremoni kita mengadakan acara kick-off ini, tapi secara formal melalui surat edaran pendaftaran KKN, acara KKN sudah dimulai. Jadi tahap sekarang kita sedang melaksanakan tahap pra-KKN, di mana teman-teman semua ini nanti mendaftar, kemudian nanti ada pembekalan dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk ke teknis tentang pelaksanaan KKN, izinkan saya dulu untuk menjelaskan terutama tentang landasan kebijakan dari pelaksanaan KKN ini. Jadi Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian, seperti yang sudah di-mention oleh Bapak Kepala bahwa mulai tahun akademik 23-24 kita melaksanakan KKN sebanyak 2 kali per tahun akademik. Nah, itu ada dalam Peraturan Rektor nomor 35 tentang penyelenggaraan pendidikan program diploma, sarjana, dan pascasarjana di Unsika. Dan itu adalah peraturan yang kami jadikan dasar dalam pelaksanaan KKN dan kami turunkan ke dalam pedoman kuliah kerja nyata Unsika. Di dalam peraturan tersebut, KKN mendapatkan 3 pasal dan terletak di bagian ketiga tentang kuliah kerja nyata. Izin saya bacakan dan kita pahami bersama-sama agar ada kesamaan persepsi. Jadi di pasal 21 ayat 1 KKN dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik. Jadi kalau Bapak Ibu dan teman-teman semua perhatikan, di setiap kalender akademik, di setiap tahun akademiknya pasti ada slot waktu KKN berlangsung. Jadi itu bisa menjadi gambaran Bapak Ibu semua kapan setiap tahun akademiknya KKN akan dilaksanakan. Kemudian yang kedua, KKN diselenggarakan 2 kali dalam 1 tahun akademik. Di tahun akademik 2024-2025, ini adalah yang pertama. Nanti di tahap keduanya ada di semester genap nanti. Pasal 22, syarat mengikuti KKN, terutama untuk mahasiswa ini, yang pertama tidak sedang melaksanakan cuti akademik. Sehingga di persyaratan pendaftaran, teman-teman diminta untuk melampirkan KTM atau surat keterangan aktif kuliah dan juga KRS aktif semester ini yang menandakan bahwa teman-teman tidak sedang melaksanakan cuti akademik. Yang kedua, telah menempuh sama dengan atau lebih besar dari 90 SKS dengan IPK sama atau lebih besar daripada 2. Nah, mohon izin ini kemarin banyak sekali pertanyaan masuk, baik dari Bapak Ibu Kamprodi
maupun dari mahasiswa. Jadi kasusnya karena sekarang itu semester 5 di transkrip sementara masih kurang dari 90. Tapi jika ditambah dengan SKS yang diambil semester ini sudah melebihi 90. Nah, sudah dikonfirmasi ke Pak Kepala LPPM dan juga ke Pak Warek Akademik bahwa yang arti telah menempuh adalah telah mengambil. Berarti SKS semester ini pun, yaitu semester 5, ikut dihitung. Ya, jadi semester 5 sekarang yang telah menempuh sebanyak lebih dari 90 SKS dengan IPK lebih dari 2 diperkenankan untuk mendaftar KKN periode ini. Ya, jadi semoga tidak menjadi pertanyaan lagi ke depannya dan teman-teman tidak bingung, sehingga jika teman-teman sudah eligible, silakan langsung mendaftar via platform yang sudah kita sediakan. Kemudian yang kedua, mendaftarkan diri secara daring. Ya, kami sudah menyiapkan platformnya, menyiapkan G-formnya, silakan teman-teman mendaftar dan lengkapi seluruh persyaratannya. Kemudian KKN ini merupakan mata kuliah wajib umum bagi mahasiswa program sarjana. Jadi hanya untuk mahasiswa S1. Mahasiswa D3 tidak diwajibkan dan KKN ini dilaksanakan pada semester 5 atau semester 6. Jadi ini menguatkan pasal tadi. Jadi minimal itu bisa diikuti oleh mahasiswa semester 5. Kemudian peserta KKN wajib mengikuti pembekalan dan dinyatakan lulus. Nanti setelah pendaftaran selesai, kami plotting mahasiswa dan dosen pembimbing lapangan di setiap desa, di setiap kabupaten, nanti akan ada serangkaian pembekalan KKN. Teman-teman wajib mengikuti semua rangkaian pembekalan dan harus dinyatakan lulus sebelum nanti diterjunkan ke lokasi KKN. Yang kedua, setelah melaksanakan KKN, wajib membuat laporan pelaksanaan KKN. Jadi setelah selesai, tidak langsung pulang ya ke rumah atau balik ke kampus, tapi diwajibkan membuat laporan dan memenuhi beberapa luaran yang diwajibkan dalam program KKN. Yang keempat, KKN dapat dilaksanakan dalam bentuk lain berdasarkan kebijakan OSIKA. Nah, untuk saat ini prakteknya mungkin masih dikembalikan ke masing-masing prodi ya, terkait dengan konversi apa saja yang dilaksanakan oleh mahasiswa dan bisa dikonvert ke KKN. Ya, karena memang belum ada peraturannya tentang konversi apa saja yang bisa di KKN. Jadi pelaksanaannya masih berdasarkan kebijakan fakultas dan juga prodi masing-masing. Kemudian ayat 5, KKN dilaksanakan selama 35 hari. Nah, ini semoga tidak menjadi pertanyaan. Ya, karena beberapa mahasiswa juga bertanya berapa lama KKN-nya. Jadi KKN berdasarkan peraturan ini adalah 35 hari. Teman-teman mahasiswa nanti berada di lokasi kegiatan KKN. Kemudian penilaian KKN dilaksanakan oleh dosen pembimbing lapangan. Ya, jadi nanti DPL memberikan nilai dan juga nanti LPPM sebagai penyelenggara juga mempunyai porsi penilaian dan juga mitra KKN juga nanti mempunyai porsi penilaian. Jadi nanti teman-teman dinilai oleh DPL, dinilai oleh penyelenggara KKN dan dinilai oleh mitra KKN. Kemudian dosen pembimbing lapangan wajib memasukkan nilai KKN ke sistem akademik Unsika paling lambat 14 hari. Nah, ini teknis sebenarnya adalah nanti rekapan nilai dari DPL akan masuk ke LPPM. Nanti LPPM akan mensahkan lewat tanda tangan kepala LPPM. Dan nanti kita kirim ke masing-masing fakultas karena Bapak Ibu DPL dan LPPM tidak punya akun Siska untuk masing-masing prodi. Sehingga nanti yang memasukkan nilai KKN adalah Kaprodi masing-masing berdasarkan surat yang telah ditandatangani oleh dan disahkan oleh Ketua LPPM. Bapak Ibu, sebenarnya LPPM mengelola 3 jenis KKN. Yang pertama KKN reguler, yaitu KKN yang dilaksanakan atau diadakan, diselenggarakan oleh LPPM Unsika. Yang kedua ada KKN kebangsaan, yaitu KKN yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dan juga Dirjen Dikti. Ini dilaksanakan 1 tahun sekali dengan biasanya menunjuk salah satu perguruan tinggi di Indonesia untuk menjadi tuan rumah. Dan yang ketiga adalah KKN internasional. Jadi LPPM
Unsika dan juga Usika sudah bergabung dalam Badan Kerjasama PTN Wilayah Barat. Salah satu programnya adalah mengadakan KKN internasional. Jadi KKN internasional adalah KKN yang diselenggarakan oleh Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Barat, di mana Unsika menjadi salah satu anggotanya. Ini melibatkan beberapa perguruan tinggi di wilayah Barat dan juga perguruan tinggi dari luar negeri. Jadi nanti ada international setting ya di situ. Nah, sebenarnya mahasiswa itu diperbolehkan untuk memilih jenis KKN yang akan diikuti, ya. Namun untuk KKN internasional dan KKN kebangsaan tidak bisa semuanya karena nanti ada slot, karena nanti ada seleksi dan ada beberapa eh, wawancara dan lain-lain sehingga tidak bisa semuanya. Tahun kemarin kita hanya mengirimkan 5 untuk KKN kebangsaan dan KKN internasional kita mengirimkan 10 atau 11 ya. Tapi ditambah dengan mahasiswa asing, ya. Nah, pada hari ini kita fokus membahas tentang KKN reguler, yaitu KKN yang diselenggarakan oleh LPPM Unsika. Mohon izin, ini adalah data yang saya ambil dari PPID Unsika, yaitu adalah data mahasiswa aktif angkatan 2022, yaitu adalah mahasiswa yang bisa mengikuti KKN ini jika memang SKS yang ditempuh sudah melebihi 90 dan IPK-nya di atas 2. Jadi, jika dilihat dari data tersebut, jumlah kasar total mahasiswa 2022, angkatan 22 adalah sebesar 3.184 mahasiswa. Ini jumlah kasar ya Bapak Ibu, mungkin ada beberapa sedikit perbedaan data. Ini belum ditambah dengan mahasiswa 2021 yang mungkin belum mengikuti KKN dan juga mahasiswa 2020 mungkin jika ada yang belum mengikuti KKN. Jadi mungkin potensi yang bisa mengikuti KKN reguler ada sekitar 3.300 atau 3.200 mahasiswa. Dan ini akan kami bagi ke dalam 2 gelombang. Itu pertama adalah di libur semester ganjil 24-25 ini, dan sebagian nanti di libur semester genap TA 24-25. Sehingga kalau ditanya kuota, jadi beberapa mahasiswa kemarin menanyakan kuota, jadi kuotanya ya sekitar 1.600 sampai 1.700-an mahasiswa. Ya. Per hari ini tadi sudah ada sekitar 600 mahasiswa yang sudah mendaftar, dan ini masih ada 4 hari lagi menuju penutupan. Jadi saya harap teman-teman mahasiswa segera melengkapi persyaratan dan segera mensubmit persyaratannya. Jadi untuk tema KKN kali ini kita mengambil tema mengabdi ke desa, menginspirasi dunia. Nanti dilaksanakan di Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta, seperti yang sudah dimention oleh Bapak Kepala, di mana nanti di setiap desa kita akan membentuk kelompok yang terdiri dari 15 sampai 20 mahasiswa per desa. Nah, ini adalah kurang lebih gambaran. Jadi nanti di Kabupaten Bekasi, nanti ada 2 kecamatan dan 18 desa. Ya, kecamatannya kemarin kita terakhir diskusi ada di Kecamatan Cabang Bungin dan Pebayuran dengan Bapeda. Jadi kenapa kita memilih kenapa di periode ini kita coba expand KKN-nya, karena kemarin kita mendapatkan undangan dari Bapeda Bekasi terkait dengan penanganan stunting dan juga setelah beberapa kali meeting eh, minta bekerjasama dengan LPM Musika untuk melaksanakan KKN di Kabupaten Bekasi dan dengan tema stunting. Setelah beberapa kali meeting dengan Bapeda Bekasi, kami bersepakat untuk melaksanakan di 2 kecamatan dulu, terutama kecamatan-kecamatan yang bersebelahan dengan Kabupaten Karawang. Kemudian nanti yang kedua dari Kabupaten Purwakarta, ya, nanti ada 2 kecamatan direncanakan, ini masih direncanakan di Kecamatan Cibatu dan juga di Kecamatan Darangdan. Kenapa memilih di kecamatan tersebut? Karena ketika kita tinjau indeks membangun desanya, memang di 2 kecamatan tersebut yang masih rendah, karena sebagian besar kecamatan dan desa di Purwakarta sudah termasuk desa yang maju dan juga mandiri.
Tapi di Kecamatan Cibatu dan Darandan masih ada beberapa desa yang belum, sehingga kami memilih lokus tersebut menjadi lokasi KKN. Dan yang ketiga, di Kabupaten Karawang, ini majority, nanti ada 7 kecamatan dan 56 desa. Jadi total ada sekitar 96 desa yang akan dijadikan lokasi KKN. Ya. Dan ini masih tentatif, poinnya nanti yang fix adalah ketika kita sudah mengeluarkan surat plotting. Karena nanti setelah teman-teman mendaftar, kami plotting dan kami diskusikan kembali di internal LPPM untuk menentukan fiksasi dari pelaksanaan KKN. Kemudian ini kurang lebih manajemen pelaksanaan KKN, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Jadi kami LPPM diamanahi sebagai penyelenggara KKN melalui Pusat Pengembangan KKN. Nanti kami punya 2 bidang, bidang administrasi dan keuangan. Jadi nanti Bapak Ibu DPL dan teman-teman mahasiswa jika ada keperluan administrasi KKN, nanti ketika nanti sudah pelaksanaan, biasanya beberapa ada yang perlu beberapa administrasi, jadi silakan bisa menghubungi staf LPPM di ruang tata usaha. Dan kita juga punya bidang operasional yang nanti akan terjun langsung ke lokasi KKN. Nanti kita membentuk tim Monef. Jadi nanti beberapa dosen, beberapa kampus, dan juga beberapa tim lain akan dimasukkan ke tim Monef. Nanti kita biasanya berkeliling ya untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan KKN di setiap lokasi. Nah, tim Monef ini terdiri dari DPL kecamatan. Nah, kita sebut DPLK. Nanti DPLK ini adalah tugasnya mengkoordinasi seluruh kegiatan KKN di kecamatan. Nanti DPLK ini akan dibantu oleh Kormacam atau koordinator mahasiswa tingkat kecamatan. Jadi nanti setiap kecamatan wajib menunjuk 1 mahasiswa yang akan dijadikan Kormacam. Nah, di desa nanti juga ada namanya DPLD atau DPL desa. Nanti itu akan membimbing langsung setiap kelompok dalam melaksanakan program-program KKN. DPLD ini nanti akan dibantu oleh Kormades atau Koordinator Mahasiswa Tingkat Desa. Ini sebagai ketua tim dari KKN di setiap desa yang akan menahkodai program-program KKN yang dilaksanakan di desa tersebut. Nanti setiap tim diperkenankan untuk membentuk bidang-bidang tersendiri, misal sekretaris atau bendahara atau sesi acara dan lain-lain, itu dikembalikan lagi ke kebutuhan masing-masing tim. Nanti kami ada form tentang struktur organisasi setiap kelompok yang harus diisi dan harus dikumpulkan ke dalam laporan KKN dan juga nanti ke tim LPPM. Setiap tugas dan tanggung jawab dari setiap pengelola ataupun DPL sudah ada di buku panduan. Bapak Ibu bisa baca buku panduan ada di website kkn.unsikal.id. Di situ ada buku panduan, Bapak Ibu bisa baca. Ini adalah alur KKN Bapak Ibu. Jadi kalau DPL kurang lebih sama seperti periode sebelumnya. Nanti Bapak Ibu DPL mendaftar. Nanti ada TOT DPL KKN yang kami selenggarakan. Setelah TOT selesai, nanti mahasiswa diterjunkan ke lokasi, Bapak Ibu bisa memulai pembimbingan selama 35 hari. Setelah pembimbingan selesai, dan nanti Bapak Ibu membuat laporan DPL dan ada luaran DPL, terutama tentang nilai. Kemudian setelah semua terkumpul, Bapak Ibu akan kami kirimkan sertifikat sebagai DPL. Nah, ada yang berbeda di alur KKN untuk mahasiswa mulai periode ini. Jadi yang pertama pendaftaran. Sekarang adalah masa pendaftaran untuk mahasiswa, jadi silakan mendaftar pada platform yang kami sediakan. Yang kedua pembekalan. Nah, pembekalan ini akan sedikit berbeda karena ada beberapa jenis pembekalan yang teman-teman harus lalui sebelum teman-teman diterjunkan ke lokasi KKN. Kemudian yang ketiga adalah penerjunan. Jadi teman-teman melaksanakan KKN selama 35 hari di desa mitra. Nah, setelah melaksanakan KKN, teman-teman diminta membuat laporan dan memenuhi seluruh luaran KKN yang diwajibkan oleh penyelenggara KKN. Setelah itu baru mendapatkan nilai dan sertifikat KKN. Nah, ini adalah berbedanya teman-teman semua. Jadi rekan-rekan mahasiswa, jadi pembekalan itu nanti akan dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah self learning. Jadi nanti
masing-masing mahasiswa belajar secara mandiri pada platform LMS KKN yang sudah kami sediakan. Ya. Kami sudah buat platform LMS KKN, sudah diisi beberapa materi. Nanti teman-teman kita kasih akses untuk masuk dan nanti membaca seluruh materi yang kami siapkan dan mengerjakan evaluasi atau tes yang kami sediakan juga. Nanti output dari self learning ini adalah nilai tes dan ini masuk ke dalam nilai akhir KKN. Nilai tes ini masuk dalam komponen nilai akhir dari KKN. Dan yang kedua adalah team learning. Jadi pembelajaran dilakukan secara tim. Jadi teman-teman setelah plotting nanti akan belajar bersama secara tim untuk menyusun rencana program KKN berdasarkan potensi dan masalah yang ada dalam desa. Nah, output dari kegiatan team learning ini adalah rancangan program atau rencana program KKN atau kita singkat RPKKN yang teman-teman nanti harus submit sebelum teman-teman terjun ke lokasi KKN. Sehingga sebelum terjun, teman-teman sudah punya gambaran akan melakukan apa dan waktunya kapan, timeline-nya. Yang ketiga, general lecture. Nanti kita akan mengadakan kuliah besar ya bersama seluruh peserta. Ini nanti akan ada beberapa pemateri. Nah, ini fungsinya untuk melakukan penguatan secara teknis dan juga tentang program dan juga tentang pelaksanaan KKN. Nah, ini adalah 3 tahap pembekalan yang teman-teman harus ikuti semuanya. Karena syarat untuk mahasiswa KKN adalah mengikuti pembekalan, seluruh rangkaian pembekalan, dan lulus dari setiap rangkaian pembekalan tersebut. Kemudian terkait dengan proker, nanti teman-teman diminta untuk membuat program kerja KKN. Yang tadi dari program kerja utama. Program kerja utama ini nanti tergantung dari wilayah, karena seperti Bekasi kemarin titipannya adalah tentang stunting, mungkin Purwakarta berbeda lagi, dan tentang program utama ini nanti akan kami sampaikan secara khusus pada Patepang dengan mahasiswa, sehingga mendapatkan gambaran yang utuh. Selain program utama, jadi teman-teman juga harus membuat proker pendukung. Ya, jadi proker pendukung berarti pelaksananya tidak selama dan semasif dari proker utama, tapi mencakup berbagai bidang, bidang pendidikan, bidang sosial, bidang kesehatan, bidang lingkungan, dan ini nanti akan kita kupas lagi ketika Patepang dengan mahasiswa peserta KKN. Nah, ini timelinenya. Jadi seperti yang sudah dimention oleh Bapak Kepala, jadi karena ada beberapa perubahan, sehingga KKN tidak untuk sementara ini dinamikanya adalah mungkin tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik, yaitu di tanggal 28. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di kalender akademik, itu KKN harusnya dilaksanakan di tanggal 28 Desember sampai Februari awal. Ya. Sehingga timeline ini masih tentatif dan kami akan segera memfikskan dan akan kami kabarkan di website KKN dan juga di IG KKN, KKN Unsika. Tapi rangkaiannya sama semua. Jadi pertama registrasi, yaitu adalah minggu ini, kemudian tanggal 25 pengumuman plotting kelompok dan DPL, kemudian 3-8 Desember adalah self learning untuk mahasiswa, pembekalan mandiri oleh mahasiswa. Nah, mungkin pembukaan ini yang akan mundur Bapak Ibu dan teman-teman semua mungkin di awal Januari, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala. Sehingga nanti dari mulai pembukaan sampai ke penutupan akan ada penyesuaian waktu dan itu nanti akan kami kabarkan dan kami komunikasikan di media informasi yang sudah kami buat. Bapak Ibu, ini adalah platform KKN yang sudah kami siapkan. Yang pertama, kami sudah membuat website KKN di domain kkn.unsika.ac.id. Mohon Bapak Ibu secara berkala untuk mengunjungi website tersebut karena di website tersebut kita akan memberikan beberapa informasi. Di website tersebut juga itu sudah kita berikan beberapa dokumen yang harus teman-teman dan Bapak Ibu pelajari dan akan Bapak Ibu isi semuanya ketika operasional KKN berlangsung. Dan yang kedua, kita juga memiliki platform LMS strip kkn.unsika.ac.id. Ini merupakan platform untuk self learning. Ya, nanti teman-teman mahasiswa akan kami berikan akses untuk masuk ke dalam
platform tersebut dan mengerjakan pembakalan secara self-learning. Kemudian kita punya platform ketiga yaitu SIKKN atau Sistem Informasi KKN. Nah, nanti setiap keluaran nilai agar terdokumentasi dengan baik nanti akan di-upload atau dimasukkan melalui platform sistem informasi kegiatan KKN. Jadi nanti Bapak Ibu DPL dan mahasiswa akan diberikan akses untuk masuk ke SIKKN. Untuk DPL nanti memasukkan atau mengupload laporan DPL dan juga nilai. Mahasiswa bisa mengupload laporan kegiatan dan luaran-luaran yang lain. Kemudian ini adalah luaran KKN yang wajib setiap kelompok penuhi. Yang pertama adalah perlu membuat sosial media. Ya, beberapa yang sering dilakukan adalah membuat Instagram. Ya. Jadi setiap kelompok diwajibkan membuat satu sosial media. Nah, kemudian nanti silakan di-mention APPM Unsika dan KKN Unsika 2024. Nanti kita akan siapkan logo dan slogan KKN Unsika untuk periode ini dan teman-teman bisa download di website KKN. Yang kedua adalah video kegiatan. Nanti membuat video tentang kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan selama di lokasi KKN. Nanti di-upload di kanal YouTube setiap kelompok dan juga nanti kita upload di YouTube-nya LPPM. Yang ketiga ini yang penting, itu setiap kelompok KKN wajib membuat produk KKN. Ya. Jadi satu tim, satu produk, atau satu hasil rekayasa yang telah dilakukan di lokasi KKN. Yang keempat adalah artikel media massa. Jadi kegiatan-kegiatan selama di lokasi KKN wajib dipublikasikan dalam media massa, baik cetak maupun elektronik. Nanti buktinya dikumpulkan di form untuk pengumpulan laporan akhir. Jadi satu tim, satu artikel media massa. Jika lebih, silakan, boleh juga. Yang terakhir adalah diseminasi. Nanti akan ada pameran atau lokakarya di tingkat kecamatan dan juga di tingkat universitas. Jadi nanti di tingkat kecamatan hanya diikuti oleh seluruh desa di kecamatan tersebut. Kalau di universitas berarti diikuti oleh seluruh desa tim ya di 3 kabupaten. Nah, terkait penilaian, jadi dan pelaporan, jadi dokumen dan pelaporan kegiatan KKN sudah kami siapkan di buku panduan beserta formatnya dan Bapak Ibu mahasiswa semua bisa download filenya di web kkn.unsika.id. Sudah kami siapkan dan mungkin bisa dipelajari. Yang kedua, nilai akhir KKN adalah sebagai berikut ya. Ini sesuai dengan peraturan akademik di Peraturan Rektor nomor 35 tahun 2024. Jadi jika nilainya skala 100 sama dengan 85 atau lebih adalah mendapatkan dan seterusnya seperti tampil yang ada di depan ini. Dan di kesempatan kali ini juga kami ingin menghimbau dan menyampaikan bahwa selama menjadi mahasiswa Unsika dan selama menjadi dosen dan tenaga pengajar di Unsika, kita terikat terhadap kode etik dan juga eh, tata tertib. Dan di penyelenggaraan KKN ini eh, ada beberapa peraturan yang harus kita ikuti. Yang pertama adalah Peraturan Rektor nomor 26 tahun 2024 adalah kode etik mahasiswa yang melekat kepada seluruh peserta KKN selama menjadi mahasiswa Unsika. Dan juga untuk Bapak Ibu DPL, juga ada Peraturan Rektor nomor 20 tahun 2022 tentang kode etik dosen. Dan kami dari APPM juga sudah menyiapkan tata tertib KKN sebagai turunan dari kode etik mahasiswa dan dosen yang lebih teknis terkait dengan KKN. Dan ini sudah ada di dalam buku pedoman KKN. Bapak, Ibu, dan mahasiswa bisa pelajari lebih lanjut. Nah, ke depan setelah acara kick-off ini, kami akan rutin mengadakan pertepang atau pertemuan dengan peserta KKN, dengan DPL dan mitra KKN untuk bersama-sama mendiskusikan pelaksanaan KKN pada periode ini, sehingga harapannya semua pihak bisa mengerti tujuan, maksud, dan agenda, sehingga acaranya bisa lancar sampai penutupan. Dan Bapak Ibu semua, eh, kami melayani setiap pertanyaan dan juga masukan.
Bapak Ibu bisa hubungi kami lewat email kkn@unsika.ac.id atau juga bisa mengunjungi website kami di kkn.unsika.ac.id atau Bapak Ibu juga bisa memfollow sosial media kami yaitu di Instagram kkn@unsika, kkn_unsika dan bisa mengirimkan pesan jika ada beberapa pertanyaan. Dan selama ini juga sudah banyak masuk ya dari mahasiswa dan juga Bapak Ibu Ketua Prodi terkait dengan program KKN ini. Kami welcome untuk melayani pertanyaan dan juga masukan dari Bapak Ibu dosen dan mahasiswa semua. Itu saja yang akan saya sampaikan. Mungkin setelah ini, jika ada Bapak Ibu dosen yang ingin bertanya dan juga mahasiswa ingin bertanya terkait program KKN, mulai dari pendaftaran dan lain-lain, kami persilakan. Udah sama kayaknya. Nah, udah ngejum bareng-bareng dah. Silakan, rekan-rekan mahasiswa atau Bapak Ibu, jika ada pertanyaan terkait dengan pelaksanaan KKN, kami persilakan. Oke, sudah ada dua dari Meriani dan Gading. Silakan, Meriani terlebih dahulu. Baik. Terima kasih Bapak untuk kesempatannya. Saya izin bertanya, sebelumnya ada beberapa mahasiswa yang sudah mengirimkan pendaftaran yang ingin disampaikan itu, tapi ternyata ada perubahan dari surat menyurat Bapak. Kayak sebelumnya itu surat menyurat tidak menyertakan stempel cap dari fakultas, terus ada info terbaru kalau misalnya harus bisa menyertakan cap dari fakultas tersebut. Nah, sekiranya untuk mereka yang sudah mengirimkan, apakah nanti akan menjadi masalah atau bagaimana ya Bapak? Terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih Meriani. Surat yang dimaksud surat apa ya? Apakah KRS atau transkrip atau surat keterangan aktif? Izin menjawab Bapak, untuk surat yang dicap itu yang KRS dan transkrip nilai Bapak. Oke, jadi kami nanti akan bukakan akses edit untuk form yang sudah kalian kumpulkan. Nanti akan kami buka malam nanti jam 19 sampai jam 20, 1 jam. Jadi teman-teman, jadi banyak sekali kemarin pertanyaan di IG, ada yang sudah upload KRS tapi belum ditandatangani. Jadi sekali lagi saya menegaskan, KRS harus ditandatangani oleh mahasiswa, oleh Kaprodi, dan juga oleh dosen wali sesuai dengan apa yang ada di bawah KRS dan transkrip. Sehingga wajib ditulis seperti itu. Jadi nanti malam jam 19.00 sampai jam 20 kami buka akses edit untuk mengedit form yang sudah teman-teman kirimkan. Sehingga silakan sekarang dokumennya dipersiapkan. Kemudian nanti jam 19 sampai jam 20 kalian masuk ke Gform dan kalian edit lagi dokumen yang sudah kalian upload. Ya. Gitu, Meriani. Baik Bapak, terima kasih banyak. Oke. Selanjutnya, Gading. Ya, mohon izin sebelumnya Pak. Perkenalkan saya Gading Marisafra, mahasiswa teknik mesin semester 7 dari angkatan 2021. Izin bertanya Pak, tadi kan jumlah mahasiswa kasar yang dihitung oleh LPPM adalah mahasiswa angkatan 2022. Betul. Dan masih saya rasa termasuk saya ada beberapa mahasiswa dari 2021 yang belum sempat mengikuti KKN. Apakah ada regulasi untuk mendahulukan teman-teman dari angkatan 2021 agar terbagi atau memiliki kuota di dalam kegiatan KKN ini, Pak? Apakah semuanya akan random saja atau tetap ada regulasi untuk mendahulukan dari angkatan 2021? Begitu, Pak. Oke, baik Gading. Jadi yang saya tampilkan tadi adalah angka kasar mahasiswa angkatan 2022 belum ditambah dengan 2021 dan 2020 jika yang belum KKN. Jadi kalau dibagi dua berarti kan sekitar 1.700 1.600. Nah, statusnya sampai sekarang itu masih sekitar 600-an yang mendaftar. Jadi masih sangat banyak dan semoga angkatan 2001 dan 2020 bisa tercover. Jikapun nanti pasti, jadi setelah data semua masuk, kita tutup formnya,
sebelum kita bagi, kita di tim LPM pasti akan rapat bersama untuk menentukan plotting dan juga pembagian. Jadi pasti kami pikirkan, Gading. Jadi tidak usah khawatir. Sekarang lengkapi saja persyaratannya, kemudian upload di form, kemudian segera submit. Gitu saja ya. Baik. Terima kasih, Pak. Ya, selanjutnya Ranti Naomi. Pak Teguh izin menambahkan, Iya, silakan Bapak. ya kalau begitu kenapa tidak dari sekarang tuh yang angkatan-angkatan lama daftar lebih dulu mumpung pesertanya masih 600 gitu. Betul, betul Iya, Bapak. gitu. Jadi kami menghimbau untuk Iya, angkatan atas 2021 dan 2020, mumpung masih jauh iya dari kosong ya. kuota, segera melengkapi pendaftaran. Mm, Ya, sehingga masuk ke dalam peserta KKN periode ini. iya. Gitu ya, Gading. Silakan, Ranti Naomi. Baik, Bapak, sebelumnya izin bertanya apakah suara saya terdengar? Terdengar dengan baik. Oke, izin bertanya ya, Bapak, terkait dengan yang tadi Bapak sampaikan mengenai kita ada penambahan kuota di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Purwakarta. Saya izin bertanya, Pak, untuk terkait pemilihan tempat itu, kita boleh memilih tempat yang akan kita jalankan untuk KKN atau udah langsung diplotting dari universitas, Pak? Dan untuk kelompoknya itu juga akan dibagi dari universitas atau kita bisa memilih. Begitu, Pak. Terima kasih, Ranti Naomi. Jadi seperti yang ada di dalam surat pernyataan mahasiswa, bahwa mahasiswa bersedia untuk ditempatkan di mana saja. Dan kami sebagai penyelenggara KKN nanti yang akan memplotting kelompok dan memplotting penempatan KKN. Jadi mahasiswa tidak bisa memilih tempat, jadi kami yang plottingkan. Begitu, Ranti Naomi. Baik, Bapak izin bertanya, kalau boleh tahu untuk plottingannya itu Bapak melihat dari, kan diminta alamat ya Pak, dari kita ya Pak. Ya, Itu Bapak melihat dari alamat tempat tinggal kita atau secara random aja Pak? jadi kalau kita belum punya data utuh tentang pendaftarnya, kita belum bisa tentukan dengan metode apa kita mau membagi ya. Jadi nanti saya lihat dulu, karena kan nanti pada prinsipnya adalah setiap kelompok harus heterogen. Jadi harus berbeda prodi, sehingga itu yang paling utama yang akan kita buat. Jadi setiap kelompok harus terdiri dari beberapa prodi dan tidak boleh didominasi oleh beberapa prodi yang sama. Setelah itu baru kita lihat nanti plottingnya mau di mana dan lain-lain. Jadi nanti kita akan pertimbangkan berbagai aspek, karena kan form itu kita kumpulkan datanya untuk nanti kita pertimbangkan bersama-sama di tim KKN. Tapi mohon izin jika sudah mendapatkan plotting tempat KKN, mohon izin karena sudah mengisi surat pernyataan, mohon izin dilaksanakan dengan baik. Begitu Ranti Naomi. Oke Bapak, sudah cukup jelas. Terima kasih banyak Bapak. Ya, sama-sama. Silakan Syahnas Nafisa. Baik, Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar? Terkait pelaksanaan KKN, apakah ada subsidi dana dari pihak universitas, Pak? Oke, baik. Terkait dana, sampai saat ini belum ada dana pemberdayaan masyarakat ataupun pengabdian masyarakat yang dititipkan oleh universitas kepada LPPM untuk digunakan sebagai program KKN. Dan sampai saat ini pun belum ada dana yang dititipkan oleh mitra KKN kepada LPPM untuk dilaksanakan sebagai program KKN. Jadi yang saya bisa bilang bahwa tidak ada dana yang dipersiapkan untuk pelaksanaan program KKN. Oleh karena itu, kami dari LPPM menghimbau dan mengajak teman-teman semua bahwa program-program KKN baiknya diselenggarakan dengan berbasis kemitraan. Jadi teman-teman semua tidak perlu sempit cara berpikirnya bahwa KKN harus ada dana dan lain-lain. Teman-teman semua bisa bekerja sama dengan berbagai pihak, misal program utamanya adalah stunting,
Teman-teman bisa bekerja sama dengan dinas kesehatan ataupun dengan organisasi yang memiliki visi yang sama untuk mengentaskan stunting. Jadi teman-teman sebagai mediator kerjasama dan nanti kalian kerjasama dibawa ke lokus KKN untuk melaksanakan program-program itu juga bisa. Sehingga kami mengencourage semuanya untuk melaksanakan program KKN berdasarkan kemitraan. Jadi seperti itu, Syahnas, Nafisa. Baik, Pak, terima kasih atas Ya. informasinya. Selanjutnya, Desnita. Baik, Bapak, terima kasih kesempatannya. Sebelumnya saya ingin bertanya, buat angkatan 22 ini, buat semester, kalau misalkan mengikuti KKN sekarang, apakah bisa magang, Pak, di semester 6 ya? Maksudnya KKN sekarang magang semester 6 gitu. Iya, Pak. Sebenarnya itu dikembalikan lagi ke masing-masing prodi. Jadi mohon mahasiswa itu menyesuaikan diri untuk mengikuti KKN berdasarkan rencana studi yang teman-teman buat. Karena struktur kurikulum setiap prodi berbeda-beda. Oleh karena itu kami menghimbau ketika ingin mendaftar, nanti kan tanda tangan dengan wali dosen ataupun kaprodi, teman-teman bisa juga bertanya, ini baiknya seperti apa Bu? Saya KKN semester ini atau semester 6 ketika magang. Yang jelas, selama KKN, teman-teman tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan, praktikum, ekstrakurikuler, kokurikuler, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman harus stay di lokasi KKN selama 35 hari. Sehingga silakan disesuaikan dengan rencana studi dari masing-masing mahasiswa. Begitu? Baik, Bapak, jelas. Terima kasih ya, Pak. Oke. Silakan, Wi Intan. Mohon izin bertanya, Bapak, mohon maaf apakah suara saya terdengar? Terdengar. Izin bertanya, Bapak, untuk surat pernyataan kan sebelumnya itu tidak ada per poin ya, Pak. Jadi saya dan teman-teman sudah tanda tangan di materai dan mengupload surat tersebut, Pak. Tapi ternyata ada pembaharuan, jadi ada poin per poinnya. Apakah itu berpengaruh? Apa tidak apa-apa ya, Pak? Maksudnya yang mana ya? Surat pernyataannya mana ya? Surat pernyataan mahasiswa, Bapak, yang ditandatangani materai, Pak. Karena tidak saya ubah. Jadi sejak awal memang seperti itu. Memang ada perubahan. Untuk pertama kan kami download di situs KKN-nya ini, Pak, nggak ada per poinnya, Pak. Jadi kemarin pas lihat lagi ternyata udah ada bagian poin per poin gitu, Pak. Jadi mohon perhatiannya mahasiswa. Jadi silakan gunakan format yang saya tampilkan di form. Di form pendaftaran kan saya tampilkan di bawah kan format surat kan. Nah, silakan menggunakan format itu. Jadi di setiap form, misal menghapus surat pernyataan orang tua, dan sudah saya tampilkan formatnya di bawahnya, silakan menggunakan itu. Ya, jika dirasa ada hal-hal eh, yang perlu diperbaiki, nanti malam kan saya buka jam 19 sampai 20. Silakan sekarang dipersiapkan dokumennya, nanti di-upload lagi. Gitu? Oke, baik, Bapak. Terima Oke. kasih. Silakan Asa Nadira. Baik Pak, izin bertanya ya Pak. Di salah satu persyaratan pendaftaran KKN kan melampirkan KTM. Bagi yang tidak mempunyai KTM bagaimana ya Pak? Ya sudah kami sampaikan di IG KKN, jika KTM-nya hilang ataupun belum keluar dan tidak mungkin diadakan selama periode pendaftaran, silakan menggunakan surat keterangan aktif kuliah. Begitu Asa? Baik Bapak, terima kasih banyak. Ya. Silakan Sania. Maaf, Pak, terima kasih atas kesempatannya. Pak, izin bertanya, karena kan kita kan butuh tanda tangan wali dan juga kaprodi ya. Tapi kalau misalkan ada kendala di waktu, apakah bakal ada perpanjangan pendaftaran KKN, Pak? Maksudnya Kaprodi dan dosennya susah ditemui begitu atau gimana? Iya, untuk dimintain tanda tangan tuh masih sulit untuk bertemu gitu. Jadi Sania diusahakan menghubungi menghubungi Kaprodi dan wali dosen untuk tanda tangan karena itu syaratnya. Ya. Masalah perpanjangan atau tidak,
tergantung dari kuota. Jadi kalau misal kuotanya masih ada, pasti kita perpanjang. Kalau kuotanya sebelum penutupan sudah cukup, ya mungkin bisa juga kami tutup. Jadi Sania silakan menghubungi dosennya, menghubungi kaprodinya. Saya rasa kan bisa lah, masih bisa ketemu Senin Selasa kan ya, untuk meminta tanda tangan. Ya, diusahakan ya. Baiklah Pak. Sama mau tanya lagi Pak, kalau misalkan untuk umat Kristiani itu tadi kan bilangnya nggak boleh keluar dari desa KKN ya selama KKN. Nah, kalau misalnya untuk umat Kristiani itu misalkan mau beribadah, apakah boleh untuk keluar dari desa KKN tersebut, tapi saat hari itu juga kembali atau emang sama sekali nggak boleh keluar Pak? Tentu jika berkenaan dengan peribadatan, tentu boleh. Ya, karena itu kan hak pribadi masing-masing. Jadi jika untuk hal-hal beribadah, silakan laksanakan saja. Ya, asal setelah selesai langsung kembali ke lokasi KKN. Begitu, Sania. Sama mau nanya lagi Pak, sekali lagi kalau misalkan worst case-nya itu benar-benar nggak bisa ketemu dan cuma bisa tanda tangan digital gitu, kira-kira boleh nggak Pak buat wali dosen sama kaprodi? Boleh, tapi atas seizin dari wali dosen dan Kaprodi. Jadi yang bertanggung jawab adalah Sania sendiri. Jika di kemudian hari ditemukan bahwa Sania tidak konfirmasi, boleh tidak menyertakan dokumen tanda tangan, ya bisa kami gugurkan pendaftarannya. Itu, Sania. Baik Pak, terima kasih. Ya, silakan, Keisha. Baik Bapak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya izin bertanya Bapak, mungkin berkesinambungan dengan pertanyaan yang sebelumnya tentang tanda tangan dari Kaprodi dan wali dosen. Sebelumnya dari fakultas saya sudah ada yang menanyakan via chat dan menanyakan langsung, yaitu kepada Bapak sendiri juga. Itu terkait dengan tanda tangan itu, apakah untuk Kaprodi dan wali dosen itu sifatnya wajib Pak? Atau hanya kaprodi saja boleh, karena sempat ada apa namanya, jika di chat itu di jawabannya dosen wali dan atau kaprodi itu, jadi masih rancau Pak buat kewajiban tanda tangan dari dosen wali maupun dari kaprodinya. Jadi dari fakultas saya sendiri pun kemarin beberapa mahasiswa beranggapan yang hanya wajib adalah kaprodinya aja, karena kebetulan di fakultas saya kaprodinya stay di fakultas, sedangkan kalau dosen wali susah untuk nge-reach out-nya. Mohon untuk pencerahannya Bapak. Terima kasih. Jadi setiap mahasiswa tuh punya permasalahan berbeda-beda ya. Ada yang dosen walinya sedang ke Thailand, ada yang sedang kemana, dan tidak mungkin meminta tanda tangan. Sehingga seperti ini, kepesertaan teman-teman semua dalam KKN ini wajib diketahui oleh satu orang tua. Yang kedua, eh, kaprodi. Yang ketiga adalah dosen wali. Jika memang sangat-sangat mendesak, dosen wali sedang conference di luar negeri dan tidak bisa tanda tangan, boleh. Jadi boleh kaprodi dan atau wali dosen. Yang penting kepesertaan kalian itu diketahui oleh orang tua, oleh kaprodi dan atau wali dosen, agar kami bisa dibantu validasinya bahwa oh memang eh, untuk mahasiswa A sudah memenuhi untuk memiliki KKN dan lain-lain. Jadi boleh kaprodi dan atau wali dosen. Silakan disesuaikan dengan eh, keadaan masing-masing. Yang penting teman-teman harus memberikan kabar ya wali dosen bahwa Bapak izin hari ini periode ini kami mengikuti KKN gitu. Itu ya. Baik Bapak, terima kasih banyak atas pencerahannya. Jelas ya? Jelas Bapak. Oke, silakan Muhammad Raihan. Oke, baik Bapak. Eh, aku mau izin konfirmasi mengenai tadi ada yang udah bertanya juga untuk eh, cap dari fakultas. Jadi banyak kawan-kawan aku yang udah dapat tanda tangan dari Kaprodi dan Waldosnya masing-masing dan udah upload ke form yang tersedia. Dan tadi aku dengar juga katanya eh, ada perubahan. Jadi untuk cap itu
katanya diharuskan ya Kak. Itu Fakultas mana? saya dari FISIP Pak. Ya sudah, segera dilengkapi, segera dicap. Kemudian nanti saya kasih akses nanti malam. Bisa nggak sore ini langsung dicap? Masih ada waktu kan? Nanti Nah, malam ya. saya buka editnya, silakan nanti upload lagi. Gitu ya. Oh, berarti maksud saya mau konfirmasi bahwa dicap itu berarti wajib Pak gitu. Ya, kan di visip seperti itu kan? Ya silakan diikuti. Enggak, soalnya kemarin dari Kaprodi saya juga bilang katanya nggak apa-apa kalau nggak dicap kayak gitu. Yang penting udah dapet tanda tangannya. Gimana Pak? Saya rasa di fakultas lain tidak diwajibkan dicap atau gimana? Ada di fakultas lain selain visip? Izin masuk Pak, dari FKIP sendiri itu Kak Prodinya bilang tidak apa-apa, tidak dicap, asalkan sudah tertanda tangani. Oke, baik. Ya gitu aja, enggak apa. Oke, baik. Dan satu lagi Pak, aku mau konfirmasi untuk kuota di gelombang ini tadi Bapak sebut sekitar 1.600-an ya Pak untuk yang gelombang ini. Berarti kalau misalkan sisanya itu dialihkan ke gelombang berikutnya ya Pak? Ya, sisanya karena ditutup, kuotanya ya terpaksa ikut gelombang berikutnya. Dan pendaftaran gelombang berikutnya ya dibuka sebelum kick off KKN periode berikutnya. Begitu, Rayhan. Oke, baik. Makasih, Pak. Ya, silakan, Yunda. Baik, Bapak. Terima kasih banyak. Pak, saya izin bertanya. Untuk tanda tangan Kaprodi di KRS itu saya sudah termasuk dengan capnya, Pak. Tetapi di eh, berkas tersebut tidak ada nama Kaprodi dan NIDN-nya itu tidak apa-apa, Pak. Nah, ini. Karena sudah terlanjur dicap sama di tanda tangan, Pak. Oke, boleh. Coba Sudah. di transkripnya bisa, di transkripnya ada, Pak. Bagaimana, Pak? Ya, sudah. Karena sudah ditandatangani kan, dan sudah dicap kan? Iya, tapi tidak ada nama Kaprodi sama NID-nya tidak apa-apa, Pak. Tapi di transkrip ada? Ada, di transkrip. Oke. Oke, nanti kita bisa validasi kan, tanda tangannya dan lain-lain. Oke. Baik, terima kasih banyak, Bapak. Ya. Rizky, silakan. Baik, Bapak izin bertanya. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan, tapi di KTM saya itu ilmu komunikasi. Apakah itu menjadi masalah ya Pak dalam proses seleksi, Pak? Kok bisa begitu ya? Salah cetak berarti. Iya, Bapak salah cetak. Oke, nanti kita akan validasi namanya dengan dokumen KRS, dengan dokumen transkrip. Ya, asal namanya sama ya. Tapi yang betul yang di KRS kan? Dan transkrip, Rizky? Iya, yang betul di KRS. Oke. Ya sudah, karena memang itu bukan kesalahannya Rizky kan? Dicetak oleh pihak yang lain, tapi salah. Dan itu mohon segera diperbaiki. Daripada nanti ada beberapa hal yang menyulitkan di masa depan, ya mungkin bisa diperbaiki. Tapi tidak apa-apa, nanti kita bisa validasi namanya dengan dokumen yang lain. Tapi NPM-nya sama, Rizky? Baik, Bapak, terima kasih. NPM-nya sama, NPM-nya di KTM. Sama, Bapak, NPM-nya. Hanya prodinya saja yang berbeda. Oke, silakan. Iya, next. Bapak, hanya prodinya saja yang berbeda. Oke. Next, Dela, silakan. Dela Mariani. Oke, Bapak izin saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas FISIP mau nanya, ini kan kita KKN-nya tanggal 20 Desember sampai tanggal 23 Januari ya. Saya kan Kristen, Pak. Itu kalau misalkan tanggal 25, tanggal 26 Desembernya itu biasanya kan kita Natalan, Pak, yang umat Kristiani. Itu bagaimana ya, Pak? Natalannya bisa izin pulang ke rumah apa Natalan di KKN atau bagaimana, Pak? Dan untuk tanggal 1 Januari ini itu bagaimana, Pak? Baik, Dela, tadi sudah di-mention Bapak Kepala dan juga saya sudah sampaikan atau presentasi, kemungkinan besar KKN pembukaan dan penerjunannya di awal Januari 2025. Jadi di bulan November, Desember ini kita melaksanakan pra-KKN, pembekalan, pendaftaran, dan lain-lain. Jadi seharusnya tidak mengganggu nanti ada peringatan Natal untuk kaum Kristiani. Begitu, Dela?
Oke, Bapak. Terima kasih. Ya, bisa berkumpul dengan keluarga di hari Natal. Silakan Putri Dewi, Ya, baik Bapak, sebelumnya izin konfirmasi apakah suaranya terdengar? terdengar? Ya, saya ingin bertanya Pak mengenai pembekalan untuk mahasiswa. Untuk pembekalan tersendiri, apakah akan dilaksanakan secara online serentak atau akan dilaksanakan secara offline ya Pak? Baik. Jadi pembekalan pertama adalah self learning. Teman-teman nanti akan masuk ke LMS, mempelajari modul yang kita siapkan dan mengejarkan tes yang kita siapkan. Setelah selesai masuk ke tim learning. Nanti berkumpul dengan teman-teman satu kelompok KKN-nya bersama-sama menggali potensi dan permasalahan di desa lokasi KKN dan bersama-sama merancang program yang akan dilaksanakan. Begitupun dengan timeline-nya, nama programnya, siapa PIC-nya, dan lain-lain. Yang ketiga, nanti kita akan mengadakan general lecture ya bersama-sama semuanya karena ini banyak sekali, ada 1.700 sehingga nanti akan lebih ini ya tidak efektif ya. Maksudnya tidak ya terlalu banyak ketika nanti kita laksanakan bersama-sama nanti karena nanti pembukaan pun kita akan kumpulkan kalian semua. Jadi agar tidak banyak acara ketika kita mengumpulkan kalian, nanti general lecture-nya kita akan laksanakan secara daring. Begitu? Ya, baik Bapak, terima kasih. Ada satu pertanyaan lagi Pak Boleh. mengenai plottingan. Nanti untuk hasil plottingannya akan disampaikan di mana ya Pak? Oh, nanti kita akan kirimkan surat. Ya, surat hasil plotting kepada Kaprodi dan juga Bapak Ibu Dekan dan juga nanti akan kita share seperti biasa di IG KKN. Ya, baik Mbak. Bapak, terima kasih atas Ya, jawabannya. silakan Rika, Almira, Baik, apakah suara saya terdengar, Pak? terdengar. Oke, terima kasih sebelumnya, Pak. Jadi saya mau bertanya terkait salah satu syarat yang terlampir di dalam SPTJM, yaitu mahasiswa yang sedang mengikuti program MSIB itu tidak diperkenankan untuk mendaftar KKN ini. Akan tetapi, setelah saya lihat pemaparan Bapak tadi, di timeline-nya itu masih bersifat tentatif ya, Pak. Ya. Jadi sewaktu-waktu masih bisa berubah. Nah, apakah kami yang sedang mengikuti program MSIB ini masih bisa untuk mendaftar? Dan nanti jika memang kondisinya itu tidak memungkinkan, kami bisa melakukan pengunduran diri. Atau baiknya seperti apa ya, Pak? Terima kasih. MSIB-nya itu sampai kapan di timeline MSIB? Sampai 31 Desember, Pak. 31 Desember. MSIB-nya full day, selalu di sana, selalu. Iya, Pak, selalu di sini. Dan Rika mau mengikuti gelombang ini. Iya, jika memungkinkan ya, Pak. Jadi, tapi Rika harus selama MSIB itu harus mengerjakan pembekalan juga. Apakah bisa hadir dan mengikuti pembekalan semuanya selama MSIB? Berarti pembekalan ini di bulan Desember ya, Pak? Betul, di bulan Desember. Sehingga seperti itu. Jadi syarat KKN adalah Anda harus mengikuti pembekalan dan lulus pembekalan. Baru diterjunkan. Dan ketika sudah di lokasi KKN selama 35 hari, diwajibkan berada di lokasi KKN. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah ada bentrok ketika MSIB melaksanakan MSIB, ada pembekalan KKN? Tidak ada ya, Pak. Ya. Begitu, jadi ditakutkan tidak maksimal salah satu. Jadi seperti itu. Jadi kan pembekalan nanti di bulan Desember ya, tanggal 3 sampai 5 nanti kita self learning. Kemudian nanti ada team learning. Berarti team learning kan Anda harus berkumpul dengan kelompoknya kan? Iya, betul, Pak. Ya betul. Ya gimana? Bisa dibagi tidak waktunya? MSIB-nya memungkinkan tidak bolak-balik misal dan lain-lain. Kan Rika sendiri ya yang bisa menentukan dan menilai. Ya, oke, Pak. Misal apa kelompoknya butuh kumpul, apakah kumpul semua, kemudian ketika mau diskusi apakah bisa. Nah, Rika yang bisa menilai, silakan Rika menilai. Jadi harapannya ketika pembekalan semuanya ikut dan aktif dan ketika pelaksanaan KKN juga 35 hari di lokasi. Oke, baik Bapak, terima kasih sebelumnya. Dan jika tidak mengikuti periode ini pun masih ada periode di liburan semester genapnya 24-25. Jadi silakan sesuaikan dengan kegiatan dan rencana akademik kalian.
Silakan Salvina. Salvina. Salvina tidak ada suaranya. Kita move ya ke Kinanti. Silakan Kinanti. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Saya izin bertanya. Kan tadi Bapak menjelaskan bahwa nanti malam, tepatnya jam 7 sampai jam 8 itu, um, akses untuk mengedit Google-nya itu dibuka ya. Nah, Ya, untuk perpanjangan editnya itu apakah nanti ada? Soalnya saya baru dapat tanda tangan dosen pembimbing tuh di hari Senin, Pak. Bagaimana oke. ya, Pak? Baik, nanti kita umumkan secara berkala ya di IG. Nanti kami akan fasilitasi teman-teman yang perlu edit dokumen. Oke. Baik, Bapak. Terima Jadi tolong, kasih. jadi tolong dilihat ya. Tapi kemungkinan selalu setiap malam agar teman-teman sudah pagi bisa mengurus dokumen, malam bisa upload gitu aja. Oke gitu ya. Silakan Teguh Nugraha Pratama. Baik, Pak. Terima kasih. Eh, ingin bertanya, Pak, untuk tanda tangan Kaprodi itu yang mana saja ya, Pak ya? Ya, Berkas-berkas. di KHS dan di transkrip dan di KRS di mana saja adanya. Maksud saya berkas-berkasnya apa saja yang butuh tanda tangan? Sudahkah melihat format persyaratannya? Eh, di katanya itu, Pak, suruh tanda tangan. Iya, tanda tangan. Sudahkah melihat formatnya? Siapa yang perlu tanda tangan di situ? Kaprodi, Pak. Di dokumen apa? Di KRS. Ya Di sudah, KRS kalau terus di di apa transkrip lagi? nilai, Pak. Ya sudah. Transkrip nilai. KRS Ya, dan transkrip nilai, Pak. iya, silakan kan ketika Anda download di di Siska, Ya. nanti kan Anda akan tahu kan siapa perlu yang tanda tangan. Nah, silakan dipenuhi tanda tangan. Ya. Di pernyataan mahasiswa juga perlu ditandatangan juga gak Kaprodi di situ di pernyataan? Oh, berarti Anda belum baca surat pernyataannya. Dibaca dulu, baru Anda tanya. Maksud saya tambah tantangan gitu nggak usah, Pak. Sesuai dengan format. Jangan diadakan yang tidak ada ya. Ya. Mau Oke. tanya lagi? Boleh. Mau tanya lagi, Pak. Nanti pas di tempat KKN-nya boleh orang tua jenguk nggak, Pak? Boleh, tapi tidak boleh bermalam. Dan nanti harus mengisi buku tamu. Harus ada izinnya, Pak. Hanya memberikan ini aja informasi ke DPL dan juga ke ketua tim. Jadi kalau mau bertamu harus ada izinnya, Pak. Ya, nanti harus mengisi buku tamu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, silakan. Ahmad Muzaki. Terima kasih, Pak. Izin bertanya, Pak. Sebelumnya terima kasih sudah mengizinkan saya bertanya. Kan tadi ada yang bertanya terkait dengan MSIB ya, Pak. Nah, kan tetapi kita ini sedang bukan MSIB sih, Pak, tapi kita pertukaran mandiri di Semarang. Nah, apakah itu masih diperkenankan untuk mengikuti KKN di gelombang ini atau bagaimana ya, Pak? Jadi Mohon intinya arahannya, Pak. seperti ini. Program apapun yang kalian ikuti, betul, Mas. Program apapun yang kalian ikuti, apa ESIB atau PMM, hanya tidak boleh mengganggu jalannya KKN. Satu. Jadi Anda wajib mengikuti pembekalan secara penuh. Ketika berkumpul tim juga Anda ikut. Jadi jika memang karena kegiatan kalian yang tidak bisa mengikuti pembekalan secara sempurna dan juga melaksanakan KKN di lokasi secara sempurna 35 hari ya maka tidak bisa mengikuti KKN. Jadi maupun MSIB atau PMM jika waktunya berbenturan dengan timeline KKN dan kalian tidak bisa secara penuh mengikuti kegiatan KKN ya tidak bisa, ya tidak apa-apa. Nanti kan juga bisa mendaftar di tahun 2025 di gelombang selanjutnya. Gitu. Karena sebenarnya Pak, kan kalau di jadwal itu kami itu bisa pulang di tanggal 2021, akan tapi juga kita mau
terkait dengan pengajuan UAS terlebih dahulu ya Pak. UAS duluan gitu Pak dibanding dengan mahasiswa yang ada di sini. Nah, jadi kemungkinan sudah berada di Karawangnya itu lagi di tanggal 20 atau 21. Jadi kita sebenarnya masih bimbang aja sih Pak antara harus tidak apa bisa mendaftar atau tidak gitu Pak. Pokoknya gitu lah ya. Pokoknya kalau 20 Desember belum selesai, berarti nanti kalau tim learning ketemu dengan teman-teman nggak bisa kan? Kemudian kalau ada pembekalan dan lain-lain juga tidak maksimal. Jadi kalau misal berbenturan dan tidak bisa maksimal di salah satu, mending lebih baik ikut next ini aja, next periode daripada tidak maksimal. MSIB-nya kepikiran, KKN juga kepikiran. Berarti kalau untuk pembekalan itu dilakukan secara offline ya Pak, bukan online ya Pak? Kalau self learning online, kalau team learning mungkin kan kalian akan bertemu di Unsika ini, atau mungkin melakukan survei ke lokasi KKN. Nah harapannya ya semuanya punya aktif dan punya peran di situ. Ya baik Pak, sudah jelas. Terima kasih banyak Ya. Pak. Silakan Poppy. Masih banyak. Pak, terima kasih sebelumnya. Saya ingin bertanya, Pak. Saya kan dari angkatan 2021 ya, Pak. Tetapi karena saya cuti, tapi status saya kan sekarang mahasiswa semester 7. Karena cuti, jadi saya sekarang ikutnya semester 5. Nah, jadi saya buka link Gifromnya tuh harus melampirkan KRS semester 7. Tapi kan saya ngikutnya di semester 5 itu boleh nggak ya, Pak? Jadi saya melampirkannya yang semester 5. Wah, ini baru lagi nih ya. Berarti selama ini cuti. Iya, jadi saya cuti semester 5 dan 6. Kuliah enggak? Kuliah di semester 5, Pak. Tapi saya statusnya semester 7, Pak. Oh, berarti cuti terus sudah kuliah lagi. Berarti semester ini Iya, aktif, Pak. Oke, kalau aktif berarti sudah aktif kan? Iya. Sudah berapa SKS? Sampai sekarang? 108, Pak. Oke. Di transkripnya 108? Sama yang semester 5 ini sekarang. Jadi 108, Pak, yang sedang ditempuh, ya. Jadi dengan yang sedang ditempuh 108? Iya, sama semester 5 kalau digabung. Iya. Oke, boleh daftar karena kan semester ini udah masuk kan? Udah, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Ini kita batasi lagi ya. Karena nanti akan ada, kalian boleh DM akun Instagram kami jika pertanyaannya banyak sekali. Karena ini kalau di layar terus tidak akan selesai nih. Semuanya bertanya. Insya Allah kalau teman-teman DM di Instagram kami akan dijawab. Beberapa kali saya yang jawab, kalau enggak ya admin yang jawab. Jadi saya rasa saya batasi lagi ya 3 penanya. Yang kira-kira tidak sama pertanyaannya dengan yang lain. Silakan Rehan, apa pertanyaannya? Baik Bapak, terima kasih sebelumnya Pak. Sebelumnya izin bertanya terkait tanda tangan di surat pernyataan baik mahasiswa maupun orang tua Pak. Itu kan terlampir untuk tanda tangan pakai materai elektronik ya Pak. Dan kalau misalnya kita melampirkan dokumen digital dan memakai materai elektronik dan tanda tangan digital tuh boleh nggak Pak? Sah atau nggak terkait untuk persyaratan? Elektronik boleh, pakai e-materai boleh. Boleh ya Pak? Ya. Baik, oke, terima kasih Pak. Sri Windini, silakan. Ya baik Bapak, terima kasih. Saya Sri Windini dari Prodi Ilmu Pemerintahan angkatan 2022. Di sini saya izin bertanya terkait lokasi KKN reguler. Kebetulan saya orang Bekasi dan saya juga orang Camungin, dan tadi mendengar ada 2 kecamatan di 18 desa itu, yang satu kecamatan Camungin dan yang satu lagi itu kecamatan apa ya Pak? Kalau boleh tahu. Pebayuran. Jadi berdekatan. Pebayuran. Berdekatan iya. kan? Oh iya Pak, dan satu lagi untuk pembekalan nanti gimana ya Pak alurnya itu? Seperti apa pas kita udah daftar kayak gini tuh, nanti kita harus apa lagi gitu. Terima kasih. Diulangi lagi ya. Jadi saya skip, nanti saya akan share rekaman dari pertemuan kita dan juga PPT-nya di website KKN. Nanti bisa dibaca lagi Sri Windini. Kan tadi sudah dijelaskan. Silakan Keisha. Ya baik. Muhammad Keisha. Arif. Apakah suara saya terdengar, Pak? Terdengar. Baik, terima kasih Pak sudah mengizinkan saya untuk bertanya.
Saya mau bertanya Pak, bagaimana ya kalau transkrip dan KRS yang sudah dikirim tapi belum ditandatangan sama Kaprodi dan lain-lainnya Pak? Nah, ini diulangi lagi. Ditanda tangan. Wajib ditanda tangan, silakan kita tanda tangan, kemudian diedit nanti di formnya kalau sudah diupload. Ya. Tadi sama pertanyaannya Untuk yang lain. editnya itu gimana ya Pak? Soalnya Ya, nanti saya buka aksesnya, Anda apa, masuk lagi ke form tadi, nanti diedit lagi. linknya nggak bisa diakses lagi Pak kalau sudah mengisinya. Gimana, Kesha? Nggak jelas suaranya. Nanti form edit dibuka dan Anda bisa mengedit form yang sudah kalian isi. Oke, upload dokumen yang sudah betul. Silakan Kini. Selamat sore, Pak. Terima kasih atas kesempatan untuk bertanyanya. Saya izin bertanya untuk link pendaftarannya apabila sudah di hari Selasa nanti, tapi kuotanya belum penuh, apakah akan ada penambahan waktu, Pak? Ada. Atau tetap ditutup? Ada. Jadi kalau misal Berarti kuotanya, ini mengikuti kuota ya, Pak? iya betul. Dan saat ini sudah berapa sih? Belum saya cek. Terakhir sih baru 600 ya. Sekarang sudah 664. Ya, mungkin Sabtu Minggu akan banyak karena kan libur ya. Ya, jadi segera saja mendaftar ya. Tapi kalau memang belum memenuhi ya kami perpanjang. Ya, silakan. Baik, terima kasih banyak, Pak. Naila Safa. Baik, Bapak izin bertanya. Di link pendaftaran kan tercantum nomor BPJS ya Pak, dan terdapat keterangan NI jika tidak punya. Nah, berarti itu jika seperti itu kartu BPJS-nya itu tidak diwajibkan ya Pak? Dan apakah itu akan berpengaruh di keikutsertaan KKN-nya jika tidak punya? Khawatirnya ketika mencantumkan keterangan tidak punya BPJS itu jadi tidak diikutsertakan KKN itu gimana ya Pak? Tidak. Jadi BPJS tidak masuk dalam verifikasi kami. Kami hanya ingin mendata bahwa berapa jumlah mahasiswa yang ikut KKN, berapa persen yang punya asuransi, berapa persen tidak punya asuransi. Karena kami mewajibkan asuransi karena takutnya worst case-nya selama KKN ada beberapa hal yang membutuhkan asuransi, kalian sudah punya. Jadi kami lebih lega. Jadi tidak menjadi syarat untuk diterima sebagai peserta KKN. Hanya kami yang ingin mendata berapa persen yang tidak punya, berapa persen yang punya. Nanti kami akan bukakan bootcamp BPJS Ketenagakerjaan. Jadi bagi yang belum punya asuransi, silakan bisa mengunjungi booth tersebut untuk mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga selama periode KKN teman-teman terlindungi oleh asuransi. Itu, Nela. Halo, Naila. Begitu ya? Ya, baik Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Oke. Saya rasa cukup. Sudah tidak ada pertanyaan lagi. Punten Bapak izin bertanya. Terakhir. Silakan. Ya Pak. Bapak untuk dokumen yang dicap oleh Kaprodi itu berarti hanya transkrip ya Pak? Ya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Saya rasa cukup. Teman-teman semua, kami melayani pertanyaan. Jadi silakan Anda bertanya di IG KKN. Insya Allah kami akan layani satu persatu. Tapi kalau beberapa pertanyaan yang sama, ya kami skip ya, karena kami sudah melakukan sosialisasi. Silakan nanti memutar kembali rekaman dari sosialisasi ini di YouTube LPPM dan juga bisa diakses linknya di web KKN. Begitu ya teman-teman semua. Bapak Kepala, apakah ada yang mau ditambahkan sebagai penutup? Baik, terima kasih Pak Teguh selaku Kapus KKN yang sudah banyak menyampaikan hal-hal terkait dengan teknis pelaksanaan KKN. Jadi pada prinsipnya KKN ini kan diselenggarakan 2 kali. Jadi bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan dan segala sesuatunya dapat dipersiapkan, tidak akan dimungkinkan ada kendala secara akademis mengikuti.
Dan yang memang tadi ada kegiatan-kegiatan lain, baik magang, kemudian yang lain-lainnya berkaitan dengan kegiatan yang juga bersama dengan KKN, ya lebih baik ditunda saja dulu karena kita akan menyelenggarakan KKN selama 2 kali. Jadi kalau tidak di gelombang yang kedua ini, bisa nanti masuk di gelombang pertama tahun akademik 25-26. Yang paling penting, Anda yang lebih tahu persis situasi dan kondisi selama perkuliahan, dan KKN ini sebagai salah satu mata kuliah yang diwajibkan tidak juga menghambat kegiatan studi Anda. Itu barangkali Pak Teguh penekanannya. Terima kasih Sehingga Bapak. hal-hal yang sangat teknis tadi dapat diminimalisir, dan tentunya sekali lagi kami LPPM yang diamanahi kegiatan KKN ini dapat menyelenggarakan kegiatan secara baik dan maksimal. Itu barangkali Pak Teguh. Ya, Terima terima kasih. kasih Bapak penekanannya. Dan intinya setiap anggota wajib aktif dan mengikuti seluruh rangkaian. Ya, itu adalah syarat kelulusannya. Jadi kalau misal tidak maksimal, nanti nggak lulus ya, Anda juga harus mengulangi lagi KKN. Jadi ya Anda tahu sendiri dengan kegiatan akademik Anda, jadi silakan sesuaikan. KKN dilaksanakan 2 kali setiap tahun akademik, silakan sesuaikan dengan kegiatan ataupun rencana studi Anda. Itu saja. Ya. Jadi teman-teman dan Bapak Ibu dosen semua, terima kasih telah hadir dalam kick off KKN reguler ini. Karena sudah kita kick off, berarti KKN sudah terlaksana. Sekarang kita ada di kegiatan pra-KKN, harapannya ke depan teman-teman wajib mengikuti seluruh pembekalan. Waktu kami kembalikan lagi ke moderator dan pembawa acara Ibu Feti. Silakan Ibu Feti. Baik, terima kasih banyak Pak Teguh dan Pak Dayat selaku kalem dari LPPM. Sepertinya sudah sangat mencerahkan ya bagi teman-teman yang mau KKN nih. Kayaknya sudah nggak sabar nih Pak, sudah mau ikut KKN. Mungkin nanti akan banyak cerita di KKN dan semoga menjadi pengalaman yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Baik, terima kasih banyak atas kehadirannya Pak Dr. Dayat, Pak Teguh, dan juga Bapak Ibu dosen, serta rekan-rekan mahasiswa sekalian. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup acara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala, terima kasih Bu Feti. Terima kasih Pak Teguh, terima kasih Bu Feti atas kegiatannya hari ini. Ya, terima kasih Bapak. Izin meng-close meeting. Sama-sama.